Sudah, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di gelombang kedua seminar kerja praktek. Mas Asep, dipersilakan Pak Diki untuk Gifar Rasadi. Ya. Silakan coba Anda share screen materinya. Halo, Adi, silakan share screen. Suaranya masih di mute Adia Tama. Baik, sudah terlihat, Pak. Terima kasih Bu Hajah Neni Triana STMM selaku penguji di seminar kerja praktek gelombang kedua tanggal 3 Juni 2011 dengan judul kerja praktek pengamatan proses maintenance mesin di Departemen Maintenance pada PT Pilar Cakrawala. Atas nama Aditya Gifar Rasadi dengan nomor induk 18416226201184. Seminar kerja praktek ini dilakukan 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi nanti yang akan disampaikan oleh Saudara Adiatama Gifar Rasadi, waktunya 10 menit. Kemudian sesi kedua konfirmasi dan klarifikasi. Nanti Bu Neni sebagai penguji menyampaikan tanggapan dan pertanyaan atas presentasi yang disampaikan oleh Saudara Adi Atama Gifar Rasadi. Kemudian Adi memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan dan tanggapan dari penguji. Mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudara Adi menyampaikan presentasi. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Sekarang jam 10.20. Waktunya 10 menit. Silakan Saudara Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gifar Rasadi dengan NIM 1184 dari TI 18C ingin mempresentasikan hasil pengamatan pada kerja praktik dengan judul pengamatan proses maintenance mesin Departemen Maintenance pada PT Pilar Cakrawala. Untuk latar belakangnya, perekonomian di Indonesia sektor perindustrian memiliki peranan yang cukup signifikan dalam perkembangan ekonomi. Seperti halnya di Karawang, kota yang cukup terkenal dengan sebutannya sebagai lumbung padi. Berbagai sektor industri telah berdiri di Karawang, diantaranya industri otomotif, tekstil, makanan, dan berbagai industri lainnya. Mesin dalam dunia industri menjadi sektor yang sangat penting dalam proses produksi di setiap perusahaan. Maintenance atau perawatan suatu mesin merupakan kegiatan yang sangatlah penting karena harus dilakukan secara berulang dan terjadwal dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama seperti keadaan awal ketika mesin melakukan proses produksi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan umur penggantian komponen kritis yaitu metode preventive maintenance. Lanjut, rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka masalah pada kerja praktik ini adalah bagaimana cara memaintenance mesin yang digunakan untuk proses produksi di dalam perusahaan. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui proses maintenance mesin yang digunakan dalam produksi. Tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu pertama dari Harsono 1984
Perawatan atau maintenance adalah suatu aktivitas untuk memelihara fasilitas peralatan pabrik, mengadakan perbaikan atau penyesuaian, atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk dari Patrick 2001, perawatan menurut Patrick sendiri adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perancangan yang ada. Lanjut, di sini ada sejarah dan profil perusahaan, visi misi perusahaan, produk yang dihasilkan oleh PT Pilarco itu sendiri. Untuk profilnya, PT Pilar Cakrawala merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, yang menjadi salah satu perusahaan jasa yang mensupport dan menjalin kerjasama ke beberapa perusahaan lain, khususnya di daerah Karawang. PT Pilar Cakrawala didirikan pada tahun 2005. Tujuan utama didirikannya untuk memberikan solusi pada beberapa perusahaan yang mengimplementasi sistem just in time. Untuk lokasi PT Pilar Cakrawala ada di Jalan Interchange Tol Karawang Barat, RT 05 RW 03 Purwadana, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Visi dan misi perusahaan, visi jangka pendeknya membangun usaha menjadi suatu usaha industri logam dasar yang berfungsi sebagai suatu industri penunjang yang dibutuhkan oleh pengembangan industri terkait. Jangka panjangnya menjadi penyedia jasa pelapisan logam utama bagi industri dalam negeri dan produsen andalan di pasar internasional. Untuk misi PT Pilar Cakrawala, selalu berusaha untuk memanfaatkan dukungan teknologi dan mengembangkan sumber daya manusia menuju tingkat profesionalisme untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berikut produk yang dihasilkan perusahaan. Berbagai part-part motor. Untuk flowchart maintenance mesinnya seperti pada tabel. Yang pertama, mulai kerja praktik di perusahaan tersebut. Terus ada daftar mesin, lalu pelaksanaan preventive maintenance, lalu menginformasikan ke departemen terkait, lalu ada analisa permasalahan, identifikasi masalah, lalu pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara, kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya, temuan permasalahan. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, terdapat permasalahan yang terjadi dari 5 mesin yang ada di PT Pilar Cakrawala. Kerusakan salah satu mesin yang ada di ruang produksi, yaitu mesin rectifier, diakibatkan oleh bencana banjir yang menyebabkan mesin dan alat-alat yang ikut terendam, tidak bisa berproduksi sementara waktu. Kerusakan yang terjadi dapat mengganggu jadwal produksi yang telah direncanakan. Untuk hasil dan pembahasannya, setelah semua informasi yang diperlukan terkumpul melalui data historis perusahaan dan wawancara, maka langkah selanjutnya dilakukan kegiatan pemeliharaan atau maintenance untuk menjamin kinerjanya dan selalu dipergunakan untuk setiap operasi atau proses produksi pada setiap saat, yang bertujuan untuk memperpanjang umur produktif mesin, meminimalisir kerusakan peralatan, dan meningkatkan ketahanan mesin maupun kemampuan proses, dan menjaga biaya produksi seminim mungkin. Kesimpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan penelitian diketahui bahwa rusaknya mesin memberikan pengaruh pada kinerja produksi, di mana produksi menjadi terhambat sehingga mampu menurunkan produktivitas kinerja. Yang kedua, dengan melakukan penelitian pada PT Pilar Cakrawala, maka perlu adanya konsep pemeliharaan yang maksimal dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi peralatan. Yang ketiga, tingkat kehandalan mesin juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika kegiatan preventive maintenance dilaksanakan. Untuk sarannya, yang pertama, mencatat setiap trouble pada mesin yang ada dan langkah penyelesaiannya. Kemudian dibuatkan
SOP agar saat terjadi kejadian dapat ditangani dengan cepat. Yang kedua, pimpinan selalu memberikan motivasi dan latihan kepada karyawan agar dalam bekerja selalu semangat dan bisa bekerja dengan kompak atau teamwork. Yang ketiga, sebaiknya melakukan penggantian pencegahan komponen dan pemeriksaan secara berkala. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Adi. Adi Atmana Gipar. Adi aja saya manggilnya ya. Ya, Pak. Adi apa Gipar? Gifar juga boleh, Pak. Oke, ya gini, Gipar, waktu bimbingan saya sudah sarankan untuk direvisi, diperbaiki. Tapi kelihatannya ini presentasi yang Anda sampaikan belum ada peningkatan revisinya. Yang pertama yang harus Anda revisi, bicara tentang maintenance, itu kan ada 3 maintenance nih. Maintenance preventif, maintenance korektif, dan overhaul. Nah, nanti deskripsikan preventif itu apa, korektif itu apa, overhaul itu apa. Kemudian Anda membatasi permasalahannya, misalnya Anda hanya melakukan di maintenance preventif, jadi melakukan pencegahan sebelum terjadi kerusakan. Nah, mekanismenya seperti apa? Apakah sebelum dan sesudah itu dibersihkan, kemudian dicek baut-baut yang kendor dan lain sebagainya, sehingga tidak berakibat kerusakan. Kemudian bicara tentang penurunan produktivitas, ya kinerja dari karyawan. Itu belum ada nilai. Harusnya munculkan nilainya berapa. Kalau bicara produktivitas, berarti kan satuannya adalah persen. Output dibagi input dikali 100%. Jadi berapa persen penurunan produktivitasnya kalau terjadi kerusakan. Kemudian bicara efisien, efektif. Itu efisien itu apa, efektif itu apa. Ya, efektif dalam segi penggunaan waktu, efisien dalam segi penggunaan biaya. Dijelaskan berapa besaran waktu yang dibutuhkan, kemudian capaiannya berapa besaran biaya yang dibutuhkan, berapa efisiensinya. Itu di kesimpulan tidak muncul. Nah, nanti kalau di kesimpulannya sudah muncul besarannya, di bab 4-nya Anda berikan alasan kenapa muncul besaran itu. Gitu ya. Ini kayaknya tidak ada revisi nih dari bimbingan yang terakhir dengan saya. Kayaknya ngejar tayang nih, buru-buru ingin takut ketinggalan seminar kayaknya. Tapi ini tidak maksimal ya. Maaf, bukan tidak maksimal, belum maksimal. Anda harus bimbingan lagi dengan saya. Baik, Ya? Baik, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, Bu Hajah Neni Triana, STMM, sebagai penguji, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan atas presentasi yang Saudara Gipar sampaikan. Monggo Bu, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Selamat siang, Ade Tama Gifar. Selamat siang. Oke, baik. Saya akan menilai dari beberapa kriteria. Yang pertama dari presentasi, kemudian dari laporan, dan dari tanya jawab. Pakaiannya sudah rapi atau belum? Sudah, Bu. Pakai sesuai dengan ini yang diharuskan? Ini mohon maaf, Bu, ini pakai kemeja hitam ya, soalnya kemeja putihnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Beli di pasar ya, banyak. Oke. Kemudian itu apa? Tampilan kamu nih agak acak-acakan baru bangun tidur atau bagaimana, Gifar? Bukan, Rambut tadi sambil ya, agak keringetan juga, agak nervous. nanti pas TA diusahakan lebih rapih lagi ya, rambutnya di ini lagi, terus kelihatannya udah tidak beraturan. Oke, kemudian saya melihat presentasi kamu sebetulnya singkat, padat, tapi saya belum menemukan tidak melihat yang kamu amati itu apa sih gitu ya.
yang kamu amati apa? Kemudian dilihat dari laporan, sepertinya kamu masih mengadopsi laporan dengan template yang lama. Ya, jadi ada contoh di lembar persetujuan, lembar pengesahan ya, itu masih yang lama. Coba kamu update ya, kamu update lagi di FTIC itu kan bisa download untuk yang template KP yang terbaru ya. Jadi jangan melihat kemudian copy paste hanya dari temannya saja template-nya ya, tapi ada perbaikan-perbaikan yang memang harus kamu lihat ya dari dari template yang baru ini. Kemudian ini ada beberapa yang juga saya ini kan terkait dengan laporan. Ya pertama, kalian masih selalu lupa bahwa ketika ada bahasa asing maka tulisannya harus miring ya, harus miring. Itu yang paling penting ya. Kemudian di sini juga ada saya melihat namanya Pak Ade itu Insinyur Ade Suhara STMM, STMT. Bukan ya? Oh, STMM aja, IVM-nya nggak ada. Ini yang nama saya ke bawah ini. Kalau saya lihat dari laporan ya, tidak tahu apakah ketika saya download di komputer saya ini berubah atau bagaimana. Ya, tapi ada IPM-nya tadi, kemudian nomor NIDN-nya Pak Ade ini masih salah nih. Ya, saya nggak tahu nih ngambil dari mana, tapi kebanyakan 042 606 8405, padahal bukan itu ya. Nanti dicari lagi. Tadi saya sudah nanti atau saya ini kan di laporan. Jadi NIDN-nya itu bukan itu ya. Itu yang paling penting lagi karena ini berpengaruh terhadap sah tidaknya laporan kamu. Nah, lembar pernyataan tidak plagiat juga bukan seperti ini ya. Jadi yang baru itu tidak bentuknya tidak seperti ini. Kemudian ringkasan yang paling saya ini kan adalah ringkasan tuh abstrak ya. Abstrak itu adalah bagian ringkas dari apa yang menjadi tujuan, isinya ada latar belakang, isinya ada tujuan kamu kerja praktik dan hasil kerja praktiknya. Judulnya kamu adalah maintenance ya, pengamatan tentang maintenance. Tapi yang saya lihat di ringkasan ini adalah kamu menceritakan tentang bagaimana jasa pelapisan elektroplating. Ya, saya tahu pilar cakrawala itu memang dia berkaitan dengan proses elektroplating ya, logam. Jadi kamu di sini ringkasannya seperti itu, bukan ringkasan tentang bagaimana pengamatan kamu tentang maintenance ya, maintenance. Jadi itu yang menjadi sepertinya di atasnya kalau Pak Ade bilang katanya depannya kepalanya kuda, belakangnya buntut ikan gitu. Nah itu nggak sinkron. Kemudian kesimpulan itu adalah menjawab tujuan ya, tujuan kamu dari pengamatan tadi. Coba lihat judulnya, coba diperkecil aja nih yang PowerPoint-nya. Coba diperkecil aja ya, oke, sampai ke depan ke sana, oke. Oke, coba lihat judulnya, oke, judulnya. Oke ya, tadi nggak usah diperbesar, kecil aja, nggak usah oke gitu aja. Biar saya tahu. Nah, saya mau tanya, kamu di sana hanya kerja praktek atau kerja? Hanya kerja praktek, Bu. Hanya pengamatan saja, kecuali pas waktu Maret awal yang waktu ada banjir kan, jadi PT kebetulan kebanjiran juga di daerah. Jadi ya ikut ngebantuin beres-beres kalau itu, terus sama yang pas mesin kerendam, pas digotong keluarnya gitu Bu, ikut bantu juga. Tapi untuk sisanya hanya pengamatan saja.
Oh, sisanya ya pengamatan saja ya? Maksudnya, berapa lama pengamatannya, setiap hari kah? Atau Eee berapa jam kah? Atau bagaimana? Saya datang ke PT-nya kan, di ini bukan banyak juga teman-teman dari kelas C yang di sana, jadi dijadwal, Bu. Seminggu itu kadang saya masuk, kan, jam ke maaf, eee, 5 hari kerja dalam 1 minggu dari Senin Mmm. sampai Jumat. Nah, jadi berhubung yang di sana ada sekitar 8 orang, jadi, diselang-seling gitu, Bu. Misalnya saya hari Senin sama Rabu sama Jumat, nanti minggu depan saya kebagian hari Selasa sama Kamisnya aja gitu, Bu. Mmm. Terus yang kamu lakukan di sana cuma apa, gimana? Pas masuk itu, pas dapat giliran itu kamu ngapain? Eee, Hanya melihat-lihat di ruang produksi, mengamati ruang produksi, terus tanya-tanya ke, eee, yang kerja di sana juga, itu. Mmm. Soalnya pas maintenance mesin yang terendam banjir ini dibawa ke Tangerang gitu, Mmm, soalnya oke. mesinnya terendam banjir gitu. Kenapa kok yang diamati maintenance, nggak proses produksinya aja? Karena electroplating ini menarik menurut saya ya. Gimana kamu belajar tentang, pelapisan logam supaya tidak karat, itu ya, bagaimana prosesnya. Kenapa kok maintenance? Kenapa Saya kok maintenance? Maintenance emang berapa kali? Sebulan ini kamu berapa lama di sana? Sebulan? kan, Bu, iya. Sebulan ya? Memang maintenance-nya berapa kali? Maintenance-nya? Ada tadi kan Pak Ade bilang ada korektif ya, ada korektif maintenance, ada, Maintenance-nya, eee sesudah ini, misalnya shift 1, mhm, misalnya kalau udah selesai kerja gitu mesin dimatikan, baru kayak dicek-cek dikit gitu-gitu, Bu. setiap hari? Setiap hari pas kamu masuk ke sana atau bagaimana? Eee, Hari Senin iya hari Senin sih, Bu, hari Senin sama paling kalau Selasa atau Rabu gitu-gitu. Ya, jadi karena kamu kan tadi di shift ya, kamu harusnya tahu jadwal, maintenance mulai dari karena kamu mengamatinya adalah maintenance gitu kan, berarti kamu harus tahu tuh kapan saja sih jadwal maintenance kamu tuliskan gitu kan, karena kamu kan mengamatinya maintenance, ya, maintenance mesin. Jadi kamu harus tahu jadwalnya maintenance di sana itu berapa lama ya, kapan saja gitu kan, apa yang di-maintenance, tahukah? Apa saja yang di-maintenance? Hasil pengamatan saya hanya melihat Mmm, mesin ini aja, Bu, mesin apa, rectifier, mesin kayak buat, eee apa gimana? Rectifier? iya, mesin rectifier, Mesin apa itu? mesin Mesin apa itu? buat ini, Bu, eee, Buat apa? Mesin buat apa? mesin buat yang aduh apa itu namanya, bahasanya susah, Apa? Kan kamu yang capek. sejenis kayak mesin trafo gitu, Bu, Mhm, trafo. Trafo buat apa? buat buat ele buat, pensupport ini elektro itunya, Tersupport elektro apanya? cairan elektroplating-nya gitu, Bu. Ya, jadi jebutnya jangan jangan malu-maluin ya, rectifier, rectifier ya, mesin rectifier dan itu memang trafo gitu kan, trafo. Trafo yang buat tadi apa, Eee, untuk metal met electroplating, ya seperti itu. Jadi kalau kamu memang, fokusnya ke maintenance, tadi saya bilang, kamu pengamatannya mulai dari kapan mereka maintenance, apa yang di-maintenance gitu ya. Kemudian, apa sih,
part-part apa saja yang biasanya mereka maintenance, kapan corrective maintenance-nya, kapan apa tadi ada overhaul dan sebagainya diterangkan ya seperti itu. Jadi itu pengamatan namanya, meskipun hanya pengamatan tapi ada alur ininya ya. Tadi ada alur apa sih, coba lihat saya. Ada alur apa ya tadi kamu buat coba? Ini Bu. Oke, ini ya, ini ada flowchart maintenance mesin, daftar mesin, pelaksanaan preventive maintenance, informasi ke departemen terkait, analisa permasalahan, identifikasi, pengumpulan, kesimpulan, selesai. Ini bukan flowchart maintenance mesin, tapi flowchart kamu bikin laporan, ya. Kamu cuma ini daftar mesin, kemudian pelaksanaan preventive maintenance, sampai dengan kesimpulan, kemudian selesai. Ini kamu kayak kayak flowchart kerja praktek, bukan flowchart maintenance mesin. Oh ini Ya, lebih jadi alur kerja prakteknya gitu Bu. iya. Jadi kalau pelaksanaan preventive maintenance-nya ya kamu terangkan tuh preventive maintenance tuh apa, apakah preventif itu kan apa? Preventif dengan korektif bedanya apa? Kalau preventif pencegahan sebelum kerusakan, kalau korektif hanya penggantian part yang rusaknya saja. Oke. Nah, preventifnya ini kapan saja dilakukan gitu kan? Nah, biasanya apa yang dikerjakan untuk preventif? Tentu saja beda dengan yang korektif gitu kan, apalagi beda dengan overhaul gitu. Jadi itu yang diterangkan di alurnya. Preventif itu seperti apa? Misalnya kalau preventif dilakukan apa sih seminggu sekali ataukah setiap hari gitu. Kemudian apa saja yang dicek, adakah prosedurnya dan sebagainya. Kayak gitu ya pengamatannya. Jadi saya malah lebih tertariknya bukan ke preventive maintenance-nya, saya malah tertariknya sama proses electroplating-nya. Kalau menurut saya sih lebih ini, tapi nggak apa. Nanti mungkin terkait laporan juga diperbaiki saja isinya ya. Ya baik Bu. Kemudian oke, dari hasil kamu kerja praktek ini ya, kira-kira ilmu apa yang kamu dapat atau yang kamu ini kan dengan teori yang kamu dapat di kuliah, coba ada nggak yang nyambung ke teori di kuliah yang kamu dapatkan? Ada nggak, Adi? Selama kerja praktek, ya saya bisa melihat langsung itu Bu cara perusahaan berproduksi seperti electroplating. Kan kalau di kuliah hanya dengar materinya saja. Kebetulan saya juga belum bekerja. Jadi pada saat Stop share dulu. pembuatan Stop HP seperti share. ini, Stop share. saya bisa melihat langsung gimana produksi itu dilakukan gitu. Ya, jadi kalau kamu tadi Oke, terima kasih. lihatnya dari awal gitu ya, Dede Rahmat proses produksi, atas presentasinya. kemudian kamu Stop share, Mas. apa Stop sih share. deskripsikan gitu Terima ya, kasih dari atas mulai misalnya ada presentasinya. Saya barang persilakan A, kepada kemudian Pak Diki bagaimana cara untuk memberikan electroplating-nya masukan, gitu saran, kan, dan mulai awal sampai akhir, waktu dan kesempatan sehingga kamu Anda punya seperti pengetahuan, oh untuk apa pelapisan logam tuh prosesnya seperti itu gitu, apa perbedaannya dan bagaimana. Itu ya, jadi next-nya kerja praktek itu tidak hanya pengamatan, tapi apa harus karena waktunya nanti panjang sekitar 6 sampai dengan Jadi ini Mas 1 sejoli tahun. Jadi kamu tuh harus kerja sehingga Pak, kamu tahu bagaimana sih caranya gitu. Bukan lagi pengamatan seperti saat ini. Oke, saya berharap ada yang bisa kamu ambil. Nah, menurut kamu sendiri ada nggak masalah yang di situ yang bisa dijadikan untuk tugas akhir? Ada nggak? Ini waktunya habis ya. Oh, waktunya bisa. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Bu Ini Haji cuma masih satu. ada yang perlu disampaikan?
Enggak Pak, ini masih ada 4 menit kok. Jadi gini. Ini Adi mau jawab dulu? Bisa jawab yang tadi? Ada nggak kira-kira menurut kamu yang diinikan untuk TA nanti terkait dengan permasalahan yang di sana? untuk saat ini belum ada karena kemarin agak fokus ngerjain ini judul ini dulu gitu Bu. Jadi mungkin nanti sekalian ini revisi laporan, mungkin saya ke Pilarko lagi sekalian ngobrol-ngobrol sama Pak Budi selaku direktur perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Haji Neni ya. Karena memang waktunya juga sudah habis jam 10.30, saya masih ada sesi dengan Bu Amel yang seharusnya tadi jam 9, cuma karena mahasiswa laptopnya trouble, katanya belum bisa buka laptop. Baik, Saudara Gifar ya, jadi Anda sampai saat ini belum mendapatkan nilai laporan dan nilai bimbingan, karena bimbingannya dianggap tidak tanggapi ya, saya minta direvisi, tapi hasil presentasi tidak ada revisi dari bimbingan Anda. Jadi nilai bimbingan sama nilai laporan Anda belum dapat. Jadi Anda baru dapat nilai seminar saja. Itu pun ya nunggu kerohiman dari Bu Neni. Kalau Bu Neni memberikan penilaian yang objektif, barangkali Anda bisa lulus seminar ini. Baik Pak. Bisa diterima ya? Bisa Pak, bisa diterima. Baik. Bu Neni masih ada tambahan? Tidak Pak, terima kasih sudah cukup. Baik, kalau sudah dirasa cukup supaya berkah dan bermanfaat untuk kita semua, kita tutup seminar atas nama Adi Atama Gifar Syadi dengan ucapan sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Haji, saya live dulu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ini langsung ditutup aja Bu. Ya, silakan tutup. Sekian. Nanti perbaikannya ke saya kemudian ke Pak Ade ya. Ya baik Bu. Baik. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.